Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ayatullah Misal Musyafi, SEAK MAK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Amin dengan NIM 17134220057. Nah, di sini saya akan membahas mengenai evaluasi kebijakan PP nomor 42 tahun 2023 tentang perubahan status PT Produksi Film Negara, yaitu Persero. Nah, di sini saya bakal membahas mengenai latar belakang pengumpulan informasi dan data, serta analisis data dan evaluasi kebijakan. Dan di sini bakal ada sedikit kesimpulan dan saran dari saya. Nah, untuk latar belakang sendiri itu menjelaskan di mana peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2023 merupakan kebijakan yang menetapkan perubahan status hukum PT Produksi Film Negara atau PFN dari perusahaan Perum menjadi perseroan. Sebelumnya PFN sendiri itu berstatus sebagai Perum berdasarkan PP 05 tahun 1988 yang menjadikannya badan usaha milik negara atau BUMN dengan fungsi utama sebagai penyedia layanan publik di bidang perfilman. Nah, perubahan status ini juga sejalan dengan pembaruan regulasi BUMN, yaitu penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sebagian dari perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa entitas BUMN dapat berbentuk perseroan dengan fleksibilitas untuk menjalankan fungsi ekonomi sekaligus mendukung kepentingan negara. Nah, PT Produksi Film Negara sendiri memiliki sejarah panjang dalam mendukung penyebaran informasi pembangunan dan kebudayaan Indonesia melalui media visual merupakan satu-satunya bidang perfilman di BUMN hingga sekarang. Berperan strategis dalam memproduksi film, dokumenter, edukatif, dan juga perfilman pembangunan. Namun beberapa tahun terakhir terdapat perubahan seperti tuntutan modernisasi, di mana kompetisi dengan industri swasta serta berkembangnya teknologi digital yang membuat PT Produksi Film Negara harus berubah sistem bentuk badan hukum agar lebih fleksibel, adaptif, dan juga mampu bersaing secara bisnis dalam industri kreatif nasional maupun global. Nah, evaluasi terhadap kebijakan perubahan status ini menjadi penting untuk mengetahui sejarah mana sih efektivitas implementasinya di lingkungan PFN. Apakah perubahan bentuk hukum Perum ke Persero akan berdampak positif terhadap kinerja dan tata kelola institusi, serta bagaimana sih pergeseran orientasi dapat mempengaruhi peran PFN dalam mendukung kebijakan publik di sektor perfilman. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk menilai implementasi PP nomor 42 tahun 2023 di tingkat kelembagaan serta menganalisis dampak perubahan status terhadap kinerja, tata kelola, dan fungsi strategis PFN. Nah, literatur yang digunakan dalam studi ini meliputi teori evaluasi kebijakan publik, regulasi terkait BUMN dan perfilman, serta dokumen kebijakan internal PFN. Nah, untuk pengumpulan informasi dan data sendiri yaitu di mana perubahan status PFN dari Perum ke perseroan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola perusahaan serta memperkuat ekosistem industri perfilman sebagai perseroan. PFN memiliki peran strategis dalam mengelola pembiayaan film, pengembangan perfilman melalui pelatihan dan kolaborasi serta pelestarian dan pengelolaan hak kekayaan intelektual film nasional. Nah, pengumpulan data ini dilakukan melalui dokumen resmi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang BUMN, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber internet untuk memperoleh informasi yang relevan. Serta proses ini mengumpulkan data dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan dapat dipercaya. Nah, analisis data dan evaluasi kebijakan. Perubahan status PFN atau PT Produksi Film Negara ini yang Perum menjadi perseroan melalui Undang-Undang 42 tahun 2003 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing di sektor perfilman. Namun, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai kualitas implementasi kebijakan publik.
Nah, pertama itu mengenai transparansi dan akuntabilitas kebijakan, di mana sejak perubahan perseroan PFN harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan dapat meningkatkan keterbukaan informasi di situs resmi PFN dan media sosial, termasuk publikasi agenda, laporan kegiatan, dan kolaborasi dengan mitra perfilman. Namun, akuntabilitas internal belum sepenuhnya optimal karena belum tersedia laporan evaluasi pasca implementasi kebijakan secara terbuka kepada publik. Selanjutnya mengenai efisiensi layanan publik. Informasi PFN menjadi persero bertujuan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan, termasuk konstruksi film dan distribusi konten edukatif. Hasil observasi dan dokumen yang dianalisis terdapat pergeseran fokus pada proyek kolaboratif dan komersiasi konten. Nah, layanan publik seperti produksi film dokumenter, pendidikan, dan pelatihan komunitas film belum menunjukkan peningkatan signifikan. Belum ada perubahan juga dalam meningkatkan pendapatan. Selanjutnya mengenai responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan perubahan status PT PFN menjadi persero merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing PFN dalam industri film yang semakin kompleks dan kompetitif. Dengan perubahan status ini, PFN diharapkan dapat adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal produksi konten berkualitas, meningkatkan kapasitas teknologi, serta kerjasama dengan pihak swasta, namun responsivitas terhadap masyarakat umum masih terbatas karena kurangnya informasi yang disampaikan kepada publik tentang arah baru kebijakan dan implikasinya terhadap layanan publik di sektor perfilman. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memahami arah baru PFN. Selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam kasus perubahan status PFN, partisipasi masyarakat masih terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Tidak adanya proses konsultasi publik yang luas sebelum kebijakan ini diberlakukan menyebabkan perubahan status ini lebih bersifat elitis dan kurang mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan PFN perlu menyediakan ruang yang lebih terbuka dan sistematis bagi masyarakat untuk terlibat dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan ke depan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, jadi dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa perubahan status PT Produksi Film Negara atau PFN menjadi bersero melalui peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2023 bertujuan untuk mendorong revitalisasi sektor di perfilman nasional. Namun, implementasi kebijakan ini masih terhadapi dari beberapa tantangan seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas, minimnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya efisiensi layanan publik. Nah, jadi ada beberapa saran juga, di mana pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi dan keuangan dan juga capaian program yang dapat diakses oleh publik. Dua, menguatkan komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan PFN. Ketiga, mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat yang sistematis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Empat, memperkuat kapasitas internal PFN termasuk manajemen sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Yaitu kelima, terakhir menjaga komitmen terhadap pelayanan publik dan misi budaya serta edukatif di sektor perfilman nasional. Mungkin sekian dari saya, Salsa Bilamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman semua. Dadah, Assalamualaikum.